Tidak sampai di situ saja, si Aziz Yanuar ini juga menunjukkan kualitas dirinya sebagai pengacara yang blow on. Mana mungkin dia mengaitkan Immanuel Ebenezer yang dipecat dari komisaris utama BUMN dengan kriminalisasi ulama? Wedungu, Immanuel Ebenezer itu Kristen, bukan Muslim. Kok sampaian jadinya mabuk kriminalisasi ulama? Apa-apaan sih sampai kaitkan pemecatan terhadap Immanuel Ebenezer dengan kriminalisasi ulama? Nah, yang terakhir, sebagai penutupnya, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada kita semua anak-anak bangsa pecinta NKRI yang telah bersuara lantang dengan caranya kita masing-masing untuk meminta Pak Erick Thohir memecat Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai komisaris utama PT Mega Eltra. Dan ucapan terima kasih juga kepada Pak Erick Thohir yang sudah mengambil langkah tegas dengan mencopot Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai komisaris utama. Tidak ada sedikit pun ruang bagi negara ini untuk melindungi kelompok intoleran dan radikalisme. Bulan lalu, saya membuat video yang ditujukan kepada Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN. Isi video tersebut, saya meminta supaya Pak Erick Thohir memecat Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai komisaris utama di salah satu anak perusahaan BUMN. Dan bukan hanya saya saja yang menyuarakan pemecatan Immanuel Ebenezer yang akrab disapa Bang Noel itu. Tapi banyak juga channel YouTube yang lainnya yang melakukan hal serupa seperti saya. Tidak hanya lewat media seperti YouTube. Di Jakarta juga ada ratusan massa yang datang dari berbagai elemen pendukung Presiden Jokowi yang melakukan orasi di depan kantor Kementerian BUMN. Massa menuntut Pak Erick Thohir untuk membersihkan kementerian yang dia pimpin supaya bebas dari intoleransi, radikalisme yang disinyalir terjadi di BUMN. Salah satunya yaitu meminta Pak Erick Thohir untuk memecat Immanuel Ebenezer dari komisaris utama di salah satu anak perusahaan BUMN. Nah, berkat dari perjuangan saya dan kita semua, anak-anak bangsa pecinta NKRI yang terus menyuarakan kebenaran dan anti terhadap intoleransi dan radikalisme, akhirnya Bang Noel dipecat, dicopot dari jabatannya sebagai komisaris tersebut. Saya mengucapkan terima kasih untuk kita semua yang telah mengingatkan Pak Erick Thohir dan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Pak Erick Thohir yang telah memecat Bang Noel. Nah, mungkin pemirsa Kanal Timur belum tahu sebenarnya Immanuel Ebenezer itu sebagai komisaris utama di anak perusahaan BUMN yang mana. Jadi begini pemirsa Kanal Timur yang saya cintai. Pada 12 Juni 2021, Immanuel Ebenezer diangkat jadi komisaris utama PT Mega Eltra oleh Menteri BUMN Erick Thohir. PT Mega Eltra itu sendiri merupakan anggota holding perusahaan plat merah, yakni PT Pupuk Indonesia Persero. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, jasa konstruksi, dan keagenan hingga industri cat. Nah, Immanuel Ebenezer sendiri dipecat bukan karena ada dendam politik dan lain sebagainya. Kalau Immanuel Ebenezer mengatakan dirinya dipecat karena sikap kritisnya terhadap menteri-menteri di kabinet Presiden Jokowi, itu sih menurut saya Immanuel keliru. Justru Immanuel dipecat, dicopot, karena Immanuel ini pasang badan bela terdakwa Munarboy yang adalah seorang tokoh pemberontak atau tokoh pengacau di Indonesia ini. Jelas sekali kalau Immanuel Ebenezer ini sudah tidak sejalan dengan Presiden Jokowi yang selama ini sangat keras sekali dalam membasmi kelompok intoleran dan radikalisme. Alih-alih bersama Presiden Jokowi kita sama-sama memberantas intoleran dan radikalisme, tapi malah Bang Immanuel Ebenezer ini malah justru membela Munarboy hanya karena mereka bersahabat dan karena demi kemanusiaan. Rasa kemanusiaannya Bang Noel lebih kepada Munarboy ketimbang rasa empati dan pedulinya terhadap para korban pengeboman dan keluarga korban yang ditinggalkan, dan juga kepada korban luka-luka. Dan yang lucunya lagi adalah kapasitas Immanuel ini sebagai saksi di persidangan Munarboy juga tidaklah jelas. Dia bukan saksi mata di 3 tempat pembayatan terhadap ISIS yang dihadiri Munarboy. Dia juga bukan saksi ahli,
Tapi Bang Noel ini memang menjadi saksi yang meringankan untuk Munarboy berdasarkan atas keyakinannya Bang Noel itu sendiri. Kalau Munarboy itu tidak bersalah dan menurutnya kalau Munarboy hanyalah korban dari fitnah. Padahal fakta-fakta persidangan menunjukkan adanya bukti-bukti keterlibatannya Munarboy. Tapi di sisi lain saya akui sikap Bang Noel yang konsisten dengan pernyataannya dan siap dicopot dari jabatannya. Artinya bahwa dia tidak haus akan jabatannya. Itu good. Dan seperti biasa, siapapun yang membela kelompok sebelah, pasti dia akan disanjung dan banyak mendapat dukungan dari kelompok tersebut. Dan hal ini terjadi pada Immanuel Ebenezer yang banyak mendapat dukungan dari Novel Bamukmin, PA212, Aziz Yanuar, dan pentolan-pentolan yang lainnya. Menurut Novel Bamukmin, Noel sudah membuktikan Munarman adalah anak bangsa yang kiprahnya jelas untuk negeri ini. Pernyataan dari si Novel Bamukmin saya pun menjadi bingung. Kiprah mana yang jelas dari Munarboy untuk negeri ini? Kalau untuk merusak negeri ini ya jelas itu ada. Komentar yang lain juga datang dari Aziz Yanuar yang mengklaim kasus yang menyeret Munarboy jelas ditunggangi kepentingan politik. Woi Aziz, Munarboy ditangkap dan dijadikan terdakwa tindak pidana pemberontak itu murni karena keterlibatan Munarboy dengan jaringan pemberontak ISIS, bukan karena beda politik. Dasar belon. Kalau bicara soal beda politik atau beda pandangan politik, banyak orang yang berseberangan dengan Presiden Jokowi, tapi sampai saat ini mereka tidak ditangkap. Contohnya seperti ada Rizal Ramli, Said Didu, Refli Harun, dan masih banyak yang lain lagi. Tidak sampai di situ saja, si Aziz Yanuar ini juga menunjukkan kualitas dirinya sebagai pengacara yang blow-on. Mana mungkin dia mengaitkan Immanuel Ebenezer yang dipecat dari Komisaris Utama BUMN dengan kriminalisasi ulama. Wedungu, Immanuel Ebenezer itu Kristen, bukan Muslim. Kok sampean jadinya mabuk kriminalisasi ulama? Apa-apaan sih sampai kaitkan pemecatan terhadap Immanuel Ebenezer dengan kriminalisasi ulama? Nah, yang terakhir sebagai penutupnya, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada kita semua anak-anak bangsa pecinta NKRI yang telah bersuara lantang dengan caranya kita masing-masing untuk meminta Pak Erick Thohir memecat Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Mega Eltra. Dan ucapan terima kasih juga kepada Pak Erick Thohir yang sudah mengambil langkah tegas dengan mencopot Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Komisaris Utama. Tidak ada sedikit pun ruang bagi negara ini untuk melindungi kelompok intoleran dan radikalisme. Dan bagi siapapun yang mau mencoba untuk membela kelompok keparat, pengacau, atau pemberontak itu, jika dia ada di pemerintahan, maka konsekuensinya dia harus dicopot. Nah, demikian opini singkat saya kali ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.